Libur panjang sudah usai ya dulur. Saatnya kita kembali ke rutinitas dan melaksanakan aktivitas ya dulur. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat dulur-dulur saya semua. Perkenalkan, nama saya Purnomo, nama Facebook saya Purnomo Ponik, dan nama YouTube saya Purnomo Belajar Ternak. Nah, pada kesempatan kali ini ya dulur, saya ingin berbagi cerita dan pengalaman saya sebagai seorang prajurit yang sambil beternak kambing ya dulur. Seperti apa cara membagi waktu saya dan seperti apa cara saya memberikan ke kambing-kambing saya, terutama pola pakannya ya dulur. Jangan lupa ikuti terus videonya ya dulur. Nah, ini persiapan saya mau berangkat ke kantor ya dulur. Jadi pagi-pagi saya udah mau berangkat ke kantor, tapi sebelumnya jam 5 pagi tadi saya udah bersihin kandang kambing saya ya dulur. Jadi kandang kambing sebelum saya berangkat ke kantor itu udah saya bersihkan kandangnya dulur. Setelah saya bersihkan, habis itu saya beri makan dulur. Nah, kambing saya ini sengaja saya bikin kandang koloni ya dulur, supaya apa? Supaya mempermudah saya untuk merawat ternak kambing saya dulur. Karena memang kalau pagi seperti ini kita bekerja-kejaran dengan waktu ya dulur. Untuk itu saya harus berusaha memikirkan gimana caranya untuk mengefisien waktu, sehingga ternak dan pekerjaan tidak ada yang tidak berjalan, semua sama-sama berjalan ya dulur. Nah, jadi tetap yang kita prioritaskan atau kita utamakan atau suatu kewajiban adalah dinas ya dulur. Kalau untuk ternak kambing ini sekedar kegiatan tambahan saja dulur. Dan alhamdulillah dari iseng-iseng ini ternyata juga istilahnya menghasilkan dulur. Untuk itu saya berani istilahnya menyepilkan ke dulur-dulur semua. Jadi ternyata kalau memang kita ada niat mau ternak kambing, tidak menyurutkan kita sebagai karyawan maupun sebagai orang yang punya pekerjaan lain ya dulur. Jadi ternak kambing masih tetap kita bisa laksanakan dulur. Nah, jadi untuk kandang koloni sendiri ini dulur, jadi untuk pakan kambingnya saya bikin sengaja saya banyak ya dulur. Jadi kalau berangkat pagi ini kambing saya kasih pakan yang sangat banyak sekali dulur. Kenapa? Ya karena saya pulangnya kan sore dulur. Jadi kambing jangan sampai istilahnya lapar, dan air minum udah saya siapkan dulur di ember. Jadi kambing saya ini udah saya latih dulur. Jadi disiplin kambing saya itu dulur, tidak ada berantem-berantem, tidak ada dulur. Jadi waktunya dia makan sendiri, waktunya minum pun dia juga istilahnya minum sendiri. Karena yang merasakan haus dan lapar kan kambing itu sendiri dulur. Nah, kalau dia merasa kedinginan, dia bisa berjemur dulur. Jadi di ujung sana itu saya kasih tempat dari bambu ya dulur. Jadi kalau dia istilahnya dingin, dia bisa berjemur di sana dulur. Jadi menurut saya ini ternak kambing kok kayak enak sekali, bisa disambi untuk pekerjaan yang lain dulur. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat dulur-dulur semua. Nah, dari pakan kambing saya ini seumpama saya pulang kantor ya dulur. Pulang kantor kok ternyata udah hujan. Belum sempat nyari ramban maupun ngarit buat pakan kambingnya ya dulur. Nah, kambing saya udah biasa saya latih itu semua dulur. Jadi selain pakan rambanan yang saya berikan ke kambing maupun rerumputan yang saya berikan ke kambing, kambing saya juga udah terlatih dulur. Jadi kalau sisa pakan yang nggak termakan kayak gini dulur, langsung saya bikinkan silase dulur. Dan nanti ujung-ujungnya juga akan dimakan ke kambing dulur. Jadi jangan sampai istilahnya kita udah ngaret capek-capek, kemudian nggak dimakan kambing dulur, alangkah sia-sianya. Makanya saya pelajari semua, dari pakan fermentasi maupun silase itu saya pelajari semua dulur. Dari mulai dicacah maupun nggak dicacah, dari mulai dijemur maupun nggak dijemur, dilayukan maupun nggak dilayukan, semuanya jadi dulur. Dan kambing saya juga alhamdulillah semua sangat suka sekali dulur. Selain itu juga saya mengajari kambing saya pakan daun kering dulur. Mungkin dulur-dulur bisa dilihat di profil saya ya dulur, di YouTube maupun di Facebook saya dulur. Jadi saya memang sedemikian rupa dulur, saya pelajari dari ternak kambing itu, dari mulai pemberian pakannya, mensiasati pakannya, sampai perawatan ke ternak-ternaknya itu saya pelajari semua dulur. Alhamdulillah seiring perjalanannya waktu ya, walaupun nggak 100% ya minimal berapa persen saya sedikit banyak ngerti lah dulur celah-celahnya di kambing itu sendiri dulur, sehingga bisa berjalan sampai
sejauh ini kurang lebih hampir 4 tahun saya peternak kambing ini ya dulur. Nah, saya jual kayak gini dulur itu kalau benar-benar istilahnya ngaritnya udah kewalahan itu baru saya kurangi dulur, tapi tidak bermaksud saya jual untuk kebutuhan dulur. Kadang kalau kita itu menjual untuk kebutuhan, pedagang itu sendiri juga kadang nawarnya juga kayak begitu kan dulur. Nah, jadi di saat benar-benar untuk mengurangi pakan, jadi jualnya saya itu santai dulur. Kalau enggak harganya enggak sesuai apa yang saya harapkan ya saya tahan dulur, biarkan saja. Nanti juga seiring perjalanan waktu kambing itu akan berkembang sendiri dulur. Kalau yang kecil dia akan berkembang jadi besar, kalau yang udah besar terutama untuk betinanya dia nanti akan berkembang kawin dan beranak pinak dulur. Itu aja dulur, intinya itu dulur. Nah, selain itu sendiri dulur, dari pakan kering juga saya istilahnya berusaha mempelajarinya dulur, dan alhamdulillah kambing saya juga istilahnya daun kering itu udah terbiasa dulur. Nah, seperti yang di karung-karung di atas kandang kambing itu dulur, di atas kambing lagi makan itu dulur, karung-karung itu tak lain tak bukan itu daun-daun kering yang sengaja saya simpan ya dulur. Jadi di saat kemarau panjang saya sengaja kumpulkan daun kering itu dulur. Nanti di saat saya pas pulang kantor ternyata kok udah hujan, ya pakan ini tetap saya berikan ke kambing dulur. Nah, itu juga sedikit banyak saya juga ada simpen pakan komboran berupa ampas singkong ya dulur. Jadi untuk jagan-jagan atau untuk antisipasi kalau istilahnya saya ada kegiatan dadak atau mungkin kegiatan lain, baik itu kegiatan kantor maupun kegiatan keluarga ya dulur, yang sifatnya mendadak saya belum sempat ngarit, tetap pikiran itu tenang dulur, jadi nggak kemrungsung gitu dulur. Nah, selain itu juga di samping kanan kiri kambing ini juga istilahnya ada pohon pisang dulur. Itu kalau memang benar-benar terpaksa, pohon pisang saya tebang, batangnya saya cacah, saya berikan ke kambing saya dulur. Kalau mungkin dulur-dulur kurang begitu percaya, baru menemukan channel ini, bisa dilihat di profil saya dulur. Jadi kambing saya ini menurut saya luar biasa sekali dulur. Baik dari mulai pakan silase, pakan kering, pakan comboran, semua saya berikan dulur. Bahkan kebetulan ini kan orang tua saya itu kan kerjanya di pasar dulur. Jadi setiap hari ada aja yang dibawa dulur. Dari pasar itu bawa oleh-oleh ya. Kalau enggak istilahnya sisa-sisa limbah sayuran, juga limbah-limbah buah-buahan dari pasar itu dulur. Dan itu semua saya latihkan ke kambing-kambing saya dulur. Sengaja saya berikan ke kambing saya dulur, yang awalnya mencret, lama-lama dia akan terbiasa dulur. Nah, seperti ini saya tuh istilahnya kayak pakan selalu nyetok dulur. Jadi namanya juga kita itu tetap memprioritaskan dinas ya dulur, untuk ternak ini sebagai kegiatan tambahan saja dulur. Tetap pakan ini saya prioritaskan juga dulur. Maksudnya untuk pakan kambing itu tetap saya pikirkan ya dulur. Jadi pas di saat libur saya ngaret sebanyak-banyaknya dulur. Saya nggak takut busuk, nggak takut ini, nggak dulur. Jadi kira-kiranya kalau udah menguning, udah layu kambing nggak mau, kumpulkan lagi, masukkan ke drum, jadikan silase. Kurang lebih seperti itu dari cerita ternak kambing saya ya dulur. Untuk masalah hasil dari ternak itu sendiri tergantung dari dulur sendiri, dan dari harga penjualan kambing itu sendiri. Terserah mau dijual yang udah besar maupun yang masih anakan mau dijual, itu tergantung dulur-dulur semua. Nah, kurang lebih itu, mudah-mudahan menginspirasi buat dulur-dulur semua yang mau ternak sambil bekerja ya dulur. Semoga bermanfaat.